Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang alhamdulillah kita masih merasakan bagaimana kemerdekaan, merasakan rasa aman, dan ini adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mudah-mudahan setiap individu pun merasakan demikian, setiap keluarga merasakan bagaimana kemerdekaannya, baik merdeka dalam segi finansial, merdeka dalam segi bagaimana hati dan pikiran, sehingga tidak terbelenggu oleh hawa nafsu, tidak terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Alhamdulillah rasa aman ini masih kita rasakan, aman kita mungkin berbelanja, aman ketika kita melaksanakan ibadah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mudah-mudahan kita isi dengan bagaimana rasa syukur, kita isi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi bagaimana dengan belajar, menuntut ilmu, ini menjadikan nikmat yang luar biasa. Untuk itu, dengan berbagai rangkaian aktivitas di hari ini, ada yang melaksanakan upacara, ada yang karnaval, apalagi mungkin pentas seni, pengajian, dan seterusnya. Alhamdulillah ini menjadikan semarak, menjadikan semangat kita dalam bagaimana menjaga kerukunan, menjaga hubungan antar keluarga, masyarakat. Tentu ini menjadikan momentum yang bisa menjadikan sebuah persatuan bagi bagaimana kehidupan kita bersama tetangga, bersama orang-orang terdekat kita. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan juga diberikan para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang jujur, karena itu sangat penting untuk bagaimana keberlangsungan dari mulai pengurusan paling dasar, yaitu RT, RW, dan seterusnya sampai kepada pimpinan yang paling tinggi, yaitu Presiden Republik Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan orang-orangnya amanah, orang-orangnya jujur, adil, dan bagaimana bisa membela rakyat, bagaimana kebijakan-kebijakannya bisa bermanfaat bagi rakyat. Kita sebagai rakyat, kita sebagai bagaimana yang hidup di Indonesia, tentu keadilan itu sangat kita perlukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terlebih lagi mungkin yang profesi sebagai pedagang, profesi yang bekerja, mudah-mudahan berpihak kepada bagaimana profesi-profesi tersebut. Yang sehingga misalkan berdagangnya juga semakin baik, sehingga orang-orang yang bekerja juga bagaimana berpihak kepada orang yang bekerja. Tentu kepada para guru juga ya, guru-guru yang mungkin honorer, itu luar biasa perjuangannya ya. Guru-guru yang mungkin mencerdaskan anak bangsa, itu hebat luar biasa. Dan termasuk para ustadz, para kiai, guru ngaji, itu tidak kalah pentingnya, diibaratkan sebagai seorang ibu yang mendidik anaknya. Nah, hari ini para ulama, para ustadz yang hebat, yang benar-benar mendidik bangsa, itu seperti ibu yang mendidik anak-anaknya. Itu seperti ibu dalam bagaimana mendidik masyarakat ketika itu. Maka kita patut apresiasi, dan pemerintah itu sebagai ayah yang bagaimana bertanggung jawab, yang bagaimana melindungi, menjaga, bahkan mungkin memikirkan kesejahteraannya. Jangan sampai ada bagaimana guru ngaji kita yang kekurangan, guru ngaji kita yang tidak berwibawa, guru ngaji kita yang tidak dihormati karena mungkin kondisi ekonominya. Pernah ketika itu saya KKN, itu di tahun berapa, ketika itu ternyata di suatu kampung ada seorang guru madrasah. Dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dan itu gaji per bulannya hanya 75.000. Dan 75.000 ini bagaimana? Ya tentu harus bisa memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, dan mungkin untuk kebutuhan lainnya, itu dari 75.000. Sehingga guru ini harus memutar otak, harus beraktivitas lain, sehingga bagaimana bisa tercukupi keluarganya. Maka kita harapkan memang para guru ini sudah bisa berfokus hanya dalam dunia pendidikannya, dan mudah-mudahan kondisi ekonominya ada yang memikirkan
Ya minimal mungkin dari gaji yang dia dapatkan bisa layak, ataupun mungkin bisa punya aktivitas yang lain yang mendukung kepada sarana pendidikan. Tentu banyak sekali mungkin pengalaman bagaimana kondisi guru ngaji, kondisi-kondisi orang-orang yang perlu bagaimana dimuliakan, perlu kita bagaimana jaga, perlu kita doakan supaya panjang umur, supaya sehat, dan barokah. Karena apa? Karena ini wasilah dari para guru-guru kita, orang tua kita yang mendidik kita sebagai orang yang bisa lebih baik daripada sebelumnya. Banyak harapan, termasuk mungkin di bidang kesehatan, di bidang ya tadi dunia pendidikan, di bidang yang lainnya. Yang ini menjadi harapan bagaimana Indonesia kali ini kita merdeka, dan juga rakyatnya sejahtera, rakyatnya bagaimana makmur, rakyatnya religius, rakyatnya cerdas, rakyatnya beradab, dan melahirkan anak keturunan yang soleh-soleha, generasi yang soleh, generasi yang kuat. Dan inilah bagaimana yang kita harapkan. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini kita bisa mengambil hikmah dengan rasa syukur, kita bisa belajar lagi, dan termasuk kita doakan para pemimpinnya yang adil, yang amanah, yang jujur untuk memimpin bangsa ini. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.